Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita sama-sama masuk dalam Manarema, mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala kepujian, kemuliaan dan keagungan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Kami boleh bersyukur kalau pagi ini oleh kasih karunia kami boleh menikmati istirahat malam, dan Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan oleh kasih dan kemurahan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami untuk bekal kami dalam keseharian. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Roma pasal 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Judul firman Tuhan Manarema pagi ini, pengharapan. Kalau kita ingin mendapatkan pengharapan, ya, bukan dari kekuatan kita, bukan dari dunia, tapi yang diberikan oleh Tuhan sebagai sumber pengharapan oleh kekuatan Roh Kudus, kita mendapatkan berlimpah-limpah pengharapan itu. Saudara, Allah sumber pengharapan itu memenuhi dengan segala sukacita, damai sejahtera, dan oleh kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah pengharapan kita. Kenapa kita memerlukan itu semua? Iman bukan sekedar pengakuan, tapi ada tindakan yang nyata. Nah, dalam tindakan yang nyata itulah yang kita memerlukan pengharapan berlimpah-limpah. Karena di dalam kehidupan yang nyata, kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan dengan berbagai persoalan hidup. Baik dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, ada masalah, persoalan, dan pergumulan plus air mata. Nah, untuk itu semua, Allah sumber pengharapan itu akan memberikan sukacitanya kepada kita, damai sejahteranya, sehingga kita dapat bertahan menghadapi tantangan-tantangan, persoalan-persoalan hidup yang tidak kita ketahui datangnya karena tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ada persoalan. Saudara, dulu waktu saya masih bekerja, seringkali saya pergi untuk memberikan atau tagihan, ya, kepada encik-encik di Kembang Jepun. Saya perhatikan dia kalau buka cek, enak. Tiba-tiba pegawainya datang, ceknya si A belum, kosong. Saudara, waktu si encik itu, bos itu mendengar ada berita ceknya yang disetor kosong, belum, ditolak, apa yang dia kata? Mati aku sudah buka cek banyak,
mati aku. Nah itu. Seringkali kita melakukan seperti itu. Pada waktu kita dihadapkan masalah yang mendadak, aduh mati aku. Ya. Tapi pada saat pagi hari ini saya mengingatkan Allah sumber pengharapan. Datanglah kepadanya untuk memberikan kekuatan kepada kita. Di saat-saat seperti itu yang tidak kita inginkan, yang datangnya sekonyong-konyong, biarlah Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, sehingga kita mempunyai pikiran yang jernih, kita dapat memikirkan kembali jalan keluarnya, bagaimana untuk mengatasi itu. Nah itu saudara, mungkin dalam hal ini kita dihadapkan memandang ujian dalam iman kita, pemrosesan dalam iman kita, mungkin melalui sakit penyakit kita, sehingga kita merasakan ketakutan itu yang menyebabkan kita tidak lagi mempunyai pengharapan. Yang ada ketakutan menghadapi hari esok sudah takut, karena damai sejahtera, sukacita tidak ada dalam hatinya. Hari ini mungkin Bapak Ibu mengalami seperti itu. Ketakutan demi ketakutan. Saya menghimbau, coba datanglah kepada Allah, sumber pengharapan itu. Saudara akan mendapatkan sejahtera. Karena sejahtera Allah akan menyertai kita. Dan Allah akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan Tuhan akan memberikan Roh-Nya, memberikan hikmat kepada kita untuk mengatasi masalah persoalan itu dalam cara Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan senantiasa. Di saat kita mengalami ketakutan, di saat kita sudah kehabisan atau kehilangan atau tidak ada lagi pengharapan, masih ada satu pengharapan, yaitu Allah sebagai sumber pengharapan yang tidak akan habis-habisnya memberikan pengharapan kepada kita, sukacitanya, damai sejahteranya dalam iman kita, dan supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita mendapatkan berlimpah-limpah pengharapan itu. Maka pada waktu kita mendapatkan kembali pengharapan itu, kita dapat memikirkan jalan keluarnya, solusinya. Tuhan memimpin kita. Oh, harusnya begini, harus begini, harus begini. Saudara, pengharapan itu penting. Jangan sampai hilang dari kita. Suatu ketika, pada waktu itu saya juga mengalami hampir pengharapan itu hilang dari hati saya. Tapi puji Tuhan, sumber pengharapan tidak pernah kering. Dia terus memberikan pengharapan kepada saya. Saudara, banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan. Banyak hal yang tidak bisa kita renungkan. Bagaimana. Tapi satu hal, kadangkala kita dibuat heran dengan pertolongan Tuhan, dengan pembelaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, satu ketika, ini pengalaman saya, pergi ibadah. Pikiran saya, dompet ada, oleh istri saya pasti ada uang, diisi uang dompet saya. Saya berangkatlah pelayanan ke daerah Kertajaya. Nah, bayangkan Kertajaya, pertemuan kuburan cukup jauh. Pada waktu berilah yang baik, loh, saya buka dompet, wah, terkejut karena dompet saya isinya tinggal 1 lembar. Nah, terjadilah
kecamuk dalam pikiran saya. Berikan persembahan 1 lembar, nggak ada uang lagi, pulangnya naik apa? Nah, tapi pada waktu yang tepat Tuhan memberikan pengharapan. Saya ambil yang 1 lembar, masukkan, persembahkan yang baik untuk Tuhan. Saya tidak mikir dah. Selesai khotbah, doa berkat, saya pulang. Dan dalam perjalanan pulang, dalam hati saya, hei kakiku, siap-siap, kita mau jalan kaki dari Kertajaya ke Pertemuan Kuburan. Saudara, saya sudah ancang-ancang kaki, sudah mau berangkat jalan. Saya lihat di jalan tuh ada mobil ngedim, dim. Saya pikir apa-apaan tuh orang ini, nggak ada orang kok dim. Persislah di depan saya yang sudah siap-siap saya mau melangkah. Jalan serta Yesus dari Kertajaya ke Pertemuan Kuburan, jalan kaki, ya. Tapi Tuhan kirim dim. Om, mau kemana om? Saya lihat seorang pemuda mau pulang. Wah, pulang di mana om? Pertemuan Kuburan. Aduh, kebetulan om, saya juga mau pergi ke Pertemuan Timur. Oh, ayo ikut saya. Ikutlah. Nah, ini cara Tuhan. Dalam pikiran saya jalan kaki lah dari Kertajaya ke Pertemuan Kuburan, tidak apa-apa. Tapi Tuhan punya rencana lain. Tuhan kirim seorang pemuda untuk bawa saya ke Pertemuan Kuburan. Saudara, sampai di sana, di rumah saya turun, saya berkata, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kendaraan tumpangan yang kau berikan. Saya jalan, dipanggil, om, stop, ada yang ketinggalan. Saya pikir apa yang ketinggalan? Saya tidak punya apa-apa, cuma bawa Alkitab, nggak ada yang ketinggalan. Sini om, ini ketinggalan om. Saya baliklah. Nggak tanya, dikasih amplop. Wah, nah ini cara Tuhan. Sudah diantar sampai ke rumah dengan kendaraan, dikasih amplop lagi. Tuhan baik, bukan? Ayo kita berdoa. Kami bersyukur kasih karunia Tuhan memberkati para pendengar Manarema pagi hari ini. Biarlah pengharapan mereka tetap hanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pada hari ini, penyertaan Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Tuhan memberkati usahanya, Tuhan memberkati pekerjaannya. Apa yang diperbuat, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Segala kepujian, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Biar berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudusnya menyertai kami semua pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.